itu belum mendapatkan dukungan merek mewah apapun. Tinggal nunggu dari Indonesia aja sih yang standar cakepnya diakui juga. Dan ini merupakan isu yang dapat sangat merusak kepercayaan kedua negara. Annyeonghaseyo, Yusul Kim Imnida, and welcome back lagi to my YouTube channel. Dan teman-teman yang sudah ngeklik video ini, thank you so much ya. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga God bless you. Anyway, buat yang berpuasa, semangat ya teman-teman. Jangan loyo-loyo. Well guys, dalam video kali ini tuh seperti biasa ya, kita itu akan membahas tentang topik-topik yang lagi ramai banget diperbincangkan dan tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Dan teruntuk kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun nih, kalian bisa langsung subscribe channel YouTube ini sekarang juga. Dan teman-teman, seperti inilah berita yang sudah aku persiapkan untuk kalian semua. Silahkan menyaksikan. Well guys, langsung saja ya, kita mulai dari berita pertama. Kita akan membahas tentang artis JYP Entertainment. Kalian tahu gak sih, baru-baru ini Netcore itu kayak membahas tentang begitu banyak dukungan merek mewah di K-pop, tapi mengapa ya untuk artis JYP Entertainment tidak menerimanya? K-pop itu telah menjadi sensasi global, dan dengan popularitas yang luar biasa, muncullah dukungan dari brand-brand mewah. Banyak banget loh teman-teman artis K-pop, termasuk ke grup rookie generasi keempat yang populer, itu telah menjadi duta merek-merek mewah, seperti Louis Vuitton, Chanel, dan juga bahkan Dior. Namun, salah satu perusahaan hiburan paling terkemuka di K-pop, yakni JYP Entertainment, absen dari tren tersebut. JYP Entertainment sendiri adalah rumah bagi beberapa grup K-pop terpopuler. Kita sebut saja ada Twice, ITZY, Stray Kids, NMIXX, dan masih banyak lagi. Namun, terlepas dari kesuksesan yang besar, artis JYP Entertainment itu belum terlihat mendukung merek mewah apapun. Kemudian, minimnya endorsement merek mewah untuk artis JYP Entertainment ini menimbulkan pertanyaan di kalangan penggemar dan juga netizen Korea. Pengguna online ini telah berkumpul di komunitas online populer untuk membagikan pemikiran mereka dan juga bertanya-tanya, mengapa ya untuk grup JYP Entertainment yang populer secara global seperti Twice misalnya, itu belum mendapatkan dukungan merek mewah apapun. Dan coba kita baca seperti apa komentar dari Netcore. Komentar pertama dia bilang kayak gini teman-teman. Banyak loh grup populer dari agensi besar itu menjadi duta global dan bahkan model untuk merek-merek mewah. Tapi aku merasa JYP adalah satu-satunya yang tidak. Bahkan melihat Twice deh. NMIXX adalah duta global untuk Chloe loh. Twice dulu Louis Vuitton, dan Sana dulu Prada, dan bahkan Dahyun dulu adalah Michael Kors. Saya pikir orang-orang tidak hanya sadar. Bener sih, kayaknya banyak orang yang gak sadar sih. Karena untuk artis JYP Entertainment di masa lampau juga telah mendukung ataupun mendapatkan endorsement dari brand mewah, tapi banyak orang yang kayak belum nyadar teman-teman. Saya pikir JYP Entertainment harus berbuat lebih baik dalam mendapatkan lebih banyak dukungan. Saya pikir sih itu terutama dikarenakan prinsip dari agensi ya. Mungkin perusahaan juga tidak menyukai merek-merek mewah tersebut. Lalu ada juga yang berkomentar, saya kira itu tergantung pada perusahaan deh. Bener banget sih komentar yang terakhir, aku setuju banget. Jadi Yorobun untuk setiap agensi, terutama JYP Entertainment itu memang punya prinsip tersendiri. Kita ambil contoh aja deh dari Twice ya. Aku juga pernah bahas di masa lampau, aku pernah bahas tentang hal ini, jadi aku nggak akan lupa teman-teman. Di masa lampau ya teman-teman, banyak banget loh dari brand-brand ternama yang pengen menjadikan member Twice ini sebagai brand ambassador. Tapi JYP Entertainment itu tidak mengizinkan. Karena prinsip JYP Entertainment itu adalah kalau kamu mau ngontrak ini jadi BA, jangan satunya, langsung aja 9-nya dikontrak. Kalau nggak 9-nya udah say goodbye, kayak gitu teman-teman. Itu di masa lampau sih. Tapi kalau untuk sekarang ya, sudah ada perubahan juga di antara member Twice. Kalau dulu nih satu brand untuk semua, tapi sekarang untuk member-member Twice itu punya brand-brand tersendiri. Kita ambil contoh yang terbaru adalah Sana. Kalian tahu gak sih teman-teman, Sana itu sudah menjadi muse untuk YSL Beauty Jepang. Dan tanya itu saja, idol yang akan segera debut subunit Jepang bersama dengan Misamo tersebut tampil cantik dan juga karismatik dengan rambut baru yang lebih pendek dari sebelumnya juga loh. Selain YSL Beauty Jepang, Sana juga didapuk sebagai brand ambassador terbaru untuk brand kecantikan Misha. Dan Yorobun di All Maret tahun 2023 ini, Sana juga bahkan telah ditunjuk sebagai duta Espoir yang merupakan brand kosmetik yang populer juga. Jadi Yorobun untuk berita dari Sana yang dijadikan brand ambassador dari beberapa produk tadi, ini sudah menjadi contoh bahwa untuk JYP Entertainment memang memiliki prinsip yang emang berbeda dari perusahaan yang lain. Semasa 7 tahun berkarir, ya udah gitu. Nanti grup ini bakal fokus untuk berkarir secara grup. Setelah 7 tahun, barulah mereka nanti akan memiliki aktivitas individu masing-masing. Itu juga dapat dilihat dari Twice, yang mana untuk Nayeon sudah melakukan debut solo. Habis itu membernya juga punya kegiatan pribadi masing-masing. Ada yang jadi BA ini, ada yang jadi BA itu. Dan ini juga menjawab pertanyaan dari Netcore tadi, yang mempertanyakan kenapa sih untuk JYP Entertainment
untuk artis-artisnya seperti Twice, ITZY, dan juga NMIXX itu kayak nggak menerima dukungan merek mewah, ya dikarenakan untuk JYP Entertainment prinsipnya kayak gitu teman-teman. And how about your opinion for this one? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Lanjut ke topik kedua, kita akan membahas tentang Dita Karang yang trending soal standar cakep idol K-pop. Yorobun, baru-baru ini ada sebuah cuitan nih yang membahas tentang standar kecantikan idol K-pop yang langsung viral. Ada netizen yang membalas bahwa Indonesia sebenarnya sudah punya gitu, yakni Dita Karang dari Secret Number. Nah, untuk netizen itu menuliskan, kenapa ya idol yang dari Vietnam, Filipina, Thailand itu cakep-cakep? Tinggal nunggu dari Indonesia aja sih yang standar cakepnya diakui juga. Nah teman-teman, dari sanalah nama Dita ini masuk trending topik di Twitter. Sudah ada lebih dari 12.500 lebih tweets yang menyebut nama Dita Karang. Misalnya nih ada netizen yang berkomentar, saya suka Herman sih sama pemikiran beberapa K-popers Indonesia. Standar kecantikan untuk diakui di dunia K-pop itu setinggi apa sih? Sampai Dita Karang yang cantik ini saja belum diakui loh. Kalau buat diakui di luar Indo mungkin udah ada ya, contohnya Dita Karang deh, definisi beauty with great brain. Tapi kalau diakui di negara sendiri bakal susah deh, karena ya sebagian orang low appreciation, alasannya antara preference ataupun emang iri sih. Dan kendati demikian, banyak juga yang menyebut mungkin saja untuk penulis tweet tersebut tidak mengetahui bahwa Indonesia juga sudah punya wakil di dunia per-K-popan, yakni Dita Karang. Dengan netizen-netizen yang berkomentar lebih lanjut, mungkin kakaknya itu nggak tahu nih kalau ada idol K-pop dari Indonesia. Ya udah aku kasih tahu ya kak, kenalin nih namanya anak Agung Ayu Puspa Aditya Karang yang biasa dipanggil Dita Karang, asli dari Indonesia yang visualnya udah diakui Korea bahkan dunia loh. Semoga harimu menyenangkan. Kakak sekali-kali main keluar dong, jangan di dalam terus. Mohon dimaafkan ya kakak, nih ada Mbak Dita Karang, idol K-pop perempuan pertama dari Indonesia yang debut. Dia itu asli 100% SNI. SNI apaan tuh coba? Gak ada campuran dan dia juga bahkan sudah diakui kok standar kecantikannya. Gak percaya, cek aja deh di Google. Bener banget sih teman-teman, menurut aku ya Dita Karang itu udah cantik banget. Dan aku juga nggak tahu ya kenapa untuk Dita Karang ini kayak dapetin low appreciation gitu, terutama dalam hal visual. Bahkan sampai ada yang nanya gitu ya kan tentang ada nggak sih Danti ada Indonesia yang visualnya bakal wah. Mungkin orang-orang itu melihat visual itu ya harus sama gitu kayak dengan yang ada di Korea, ngerti nggak? Padahal ya teman-teman, standar kecantikan di setiap negara itu kan beda-beda ya. Di Korea juga beda, di Indonesia juga beda. Dan menurut aku perbedaan itulah yang membuatnya menjadi lebih menarik. Dan Yorobun, bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Dan lanjut kita akan masuk ke topik yang terakhir, ini juga lagi panas banget di Korea sampai masuk berita nasional Yorobun. Jadi baru-baru ini ada kepala keamanan nasional Korea yang resign dikarenakan beliau katanya tak mampu pahami K-pop. Dan bahkan hampir banget loh penampilan Blackpink itu nyaris batal dikarenakan undangannya itu tidak sampai. Kurang dari sebulan tersisa sebelum jadwal Presiden Yoon Suk Yeol untuk kunjungan ke Amerika Serikat, Kepala Kantor Keamanan Nasional yakni Kim So Han tiba-tiba mengundurkan diri nih Yorobun. Dan nama Blackpink ikut terseret tuh dalam masalah ini dan menjadi salah satu topik yang panas di kalangan diplomasi dan juga keamanan Korea Selatan. Dimulai dengan KTT Korea Amerika Serikat yang akan diadakan pada akhir bulan depan, Presiden Yoon Suk Yeol nanti akan mengunjungi Amerika Serikat sebagai tamu negara untuk pertama kalinya dalam 12 tahun. Dan sorotan jadwal kunjungannya ke Amerika Serikat adalah makan malam negara yang diselenggarakan oleh Presiden Amerika Serikat yakni Joe Biden dan sang istri. Lebih dari 300 selebriti Korea Selatan Amerika Serikat nantinya akan hadir, terutama dalam rangka memperingati 70 tahun aliansi Korea Amerika Serikat tahun ini. Dan makan malam negara diharapkan menjadi acara yang sangat berarti. Namun, Januari yang lalu nih, Ibu Negara Amerika Serikat yakni Jill Biden mengajukan undangan kepada Blackpink, girl group yang akan mewakili Korea Selatan. Dan ada juga Lady Gaga sebagai penyanyi wanita yang akan mewakili Amerika Serikat untuk tampil bersama dalam event tersebut. Akan tetapi Yorobun, untuk undangan dari Ibu Negara Amerika Serikat tersebut tidak segera dijawab. Kemudian terungkap, ternyata untuk Kepala Kantor Keamanan Nasional yang bernama Kim So Han itu telah menahan dan melewatkan laporan tersebut kepada Presiden Yoon. Setidaknya sampai 6 kali teman-teman. Alasan yang beredar adalah katanya ya untuk beliau ini tidak paham nih tentang budaya K-pop. Mereka juga dilaporkan menunda jawaban pasti dari pihak Amerika Serikat. Sehingga Presiden Yoon yang terlambat mendengar kabar tersebut melalui jalur Kementerian Luar Negeri dilaporkan marah nih.
Dan ini merupakan isu yang dapat sangat merusak kepercayaan kedua negara. Dan pada akhirnya Kim Song Han resign kemarin dalam bentuk pengunduran diri secara sukarela. Dan beliau juga bertanggung jawab atas kelalaian terkait undangan penampilan Blackpink. Dan Eurobun di sisi lain untuk YG Entertainment selaku agensi Blackpink itu sudah mengatakan bahwa pihaknya telah menerima proposal yang meminta Blackpink untuk tampil di hadapan Presiden Amerika Serikat yakni Joe Biden dan juga Presiden Korea Selatan yakni Yoon Suk Yeol. Adapun untuk YG Entertainment mengatakan lebih lanjut, Blackpink telah menerima tawaran untuk tampil di jamuan makan malam antara Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan juga Presiden Korea Yoon Suk Yeol. Mereka sedang mempertimbangkan tawaran tersebut. Dijuluki sebagai aset negara, ketenaran Blackpink telah mendunia seperti halnya BTS. Jisoo, Jennie, Rosé, dan Lisa juga kerap menjadi perwakilan wanita muda dan anak muda yang berbicara di forum internasional. Salah satunya kemarin adalah PBB. Waduh, bahaya banget sih ini teman-teman. Bayangin deh kalau seandainya ya Blackpink itu tidak terima proposalnya atau tidak terima undangan itu. Ya Blackpink pasti nyaris batal gitu tampil di acara tersebut. Dan kebayang gak sih bagaimana kecewanya istri Joe Biden gitu yang mana beliau juga telah mengundang Blackpink gitu ya kan dari jauh-jauh bulan lagi. Bulan Januari loh teman-teman dan baru nyampe nya sekarang, bayangin gak sih? Apalagi untuk Blackpink kan punya jadwal yang emang bener-bener padat ya, nggak kayak kita nih gitu. Kalau kita kan ya udah sih rebahan gitu, dapat undangan ini dari ini gitu. Oke, saya siap, saya bisa gitu ya kan. Beda nih sama Blackpink. Blackpink kan punya jadwal yang super padat nih. Mereka harus konser, belum lagi Jisoo solo, belum lagi ada kegiatan sama brand ini, brand itu, foto di sini, foto di situ, sibuk banget teman-teman. Jadi ini loh yang ngebuat istri Joe Biden udah ngirim undangannya dari Januari gitu. Sehingga Blackpink bisa menyesuaikan waktu. Dan kalau sekarang ya mepet banget teman-teman. And anyway, bagaimanakah pendapat kalian mengenai yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di video yang berikutnya. Dan aku juga minta maaf ya jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan maybe ada yang harus dikoreksi. Nanti langsung aja koreksi di kolom komentar. Cukup sekian dan juga terima kasih. Sampai jumpa dan semangat beraktivitas. Goodbye.